Kali ini kita akan melakukan identifikasi bakteri dari sampel urin. Sebelum melakukan prosedur, gunakan APD yang lengkap meliputi masker, jas lab, dan juga handscoon. Sebelum melakukan uji, lakukan pelabelan pada objek gelas. Nyalakan api bunsen, kemudian bersihkan objek gelas dengan tisu untuk membersihkan lemak dan juga debu yang menempel. Kemudian panaskan di atas api bunsen untuk sterilisasi. Lakukan flaming pada ujung OC secara tegak lurus. Tunggu hingga ujung OC kemerahan. Kemudian dinginkan beberapa saat dan gunakan untuk mengambil sampel. Taruh sampel pada objek gelas dan ratakan. Flaming kembali OC setelah selesai digunakan. Lakukan fiksasi di atas nyala api bunsen. Masuk ke pewarnaan gram, beri pewarna OCV, tunggu selama 30 detik, bilas dengan Aquades. Lanjutkan dengan pemberian Lugol, tunggu selama 30 detik, lalu bilas dengan Aquades. Selanjutnya, beri aseton alkohol, tunggu selama 20 detik dan bilas dengan Aquades. Terakhir, beri pewarna safranin, tunggu selama 30 detik dan bilas dengan Aquades. Setelah selesai pewarnaan, bersihkan sisa warna pada preparat dengan tisu. Nyalakan mikroskop, atur pencahayaannya. Kemudian, letakkan preparat ke stage. Lalu, atur fokus mikroskop menggunakan makrometer dan mikrometer untuk memperoleh lapang pandang pada perbesaran objektif 40 kali dan 100 kali. Pada perbesaran 100 kali digunakan minyak imersi. Buang limbah bekas objek gelas pada kotak limbah berwarna kuning. Buang limbah pewarnaan pada tempat pembuangan limbah khusus. Di label pada cawan Petri. Nyalakan api bunsen. Sterilisasi OC dan cawan Petri dengan teknik flaming. Ambil sampel dan inokulasikan pada media MC dengan teknik strik. Setelah penanaman, lakukan sterilisasi ulang pada OC dan cawan Petri. Beri label pada cawan Petri. Pada media SS juga lakukan prosedur yang sama seperti penanaman pada media MC. Apabila penanaman sudah selesai dilakukan, matikan bunsen. Setelah dilakukan penanaman, letakkan media MC dan SS pada inkubator untuk diperiksa keesokan harinya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nyalakan bunsen, lalu sterilisasi jarum OC beserta cawan Petri. Ambil satu koloni pada media MCA, lalu inokulasikan pada media NAS dengan prosedur aseptik. Setelah uji NAS dilakukan, inkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam untuk melihat pertumbuhan bakteri. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tahap pertama adalah pengenceran 10 kali dengan mengambil 1 ml sampel urin dan mencampurkannya pada 9 ml NaCl. Setelahnya, campuran di vortex agar homogen. Selanjutnya, ambil 1 ml dari hasil pengenceran pertama, lalu campurkan ke 9 ml NaCl untuk pengenceran kedua. Memungkinkan juga menggunakan vortex ya. Pada pengenceran yang ketiga, lakukan prosedur yang sama dari hasil pengenceran yang kedua. Selanjutnya, ambil 1 ml dari hasil pengenceran yang ketiga dan letakkan pada cawan Petri yang steril. Setelahnya, tuang media Na cair secukupnya pada cawan Petri berisi isolat bakteri, lalu biarkan hingga agar memadat. Pada alat koloni counter, nyalakan tombol on dan tombol pengatur cahaya. Letakkan cawan Petri di area pengamatan dan buka tutupnya. Lalu, amati koloni pada bakteri. Jika pengamatan sudah selesai, tutup dan singkirkan cawan Petri, lalu nonaktifkan tombol pengatur cahaya dan tekan tombol off. Hasil pengamatan menunjukkan jumlah koloni lebih dari 100, sehingga berdasarkan perhitungan total plate count, diperoleh hasil lebih dari 10⁵ CFU per mililiter yang mengindikasikan bakteri ISK. Untuk uji biokimia, gunakan hasil kultur media NAS. Langkah pertama, labeli seluruh media. Untuk uji pertama yaitu sitrat, nyalakan api bunsen, lakukan sterilisasi pada ujung OC dan mulut tabung media NaS. Dinginkan OC dan ambil koloni secukupnya. Sterilisasikan kembali mulut media NaS. Ambil media sitrat,
lalu flaming mulut tabung, kemudian inokulasikan koloni dengan distrik. Sterilisasi kembali mulut tabung dan jarum OC yang telah digunakan. Selanjutnya uji urease, lakukan sterilisasi pada ujung OC dan mulut tabung media NaS. Dinginkan OC lalu ambil koloni secukupnya. Sterilisasikan kembali mulut tabung NaS. Ambil media urease. Sterilisasi bagian mulut tabung. Lalu inokulasikan koloni dengan cara strik. Sterilisasi kembali mulut tabung media dan OC yang telah digunakan. Lalu untuk uji indol, sterilisasi ujung OC dan juga mulut tabung media NaS. Dinginkan OC lalu ambil koloni secukupnya. Sterilisasi kembali mulut tabung media NaS. Ambil media indol, kemudian sterilisasi bagian mulut tabung dan inokulasikan koloni dengan cara diaduk hingga homogen. Sterilisasi kembali mulut tabung media indol dan jarum OC yang telah digunakan. Lalu uji MRVP, sterilisasi ujung OC dan mulut tabung media NaS. Dinginkan OC dan ambil koloni secukupnya. Sterilisasi kembali mulut tabung media NaS. Ambil media MRVP lalu sterilisasi mulut tabung, kemudian inokulasikan koloni dengan cara diaduk hingga homogen. Sterilisasi kembali mulut tabung media MRVP dan OC yang telah digunakan. Pertama-tama lakukan pemijaran OC di atas bunsen. Kemudian ambil koloni pada NaS dengan menggunakan OC berbentuk jarum. Lakukan flaming pada tabung, kemudian tutup menggunakan kapas steril. Flaming pada dasar tabung. Tusukkan OC jarum tegak lurus pada media secara perlahan. Lakukan flaming pada tabung dan OC. Pertama-tama lakukan pembicaraan pada OC. Kemudian flaming tabung di atas bunsen, tunggu dingin, lalu ambil koloni menggunakan OC jarum. Flaming tabung kembali dan tutup menggunakan kapas steril. Kemudian ambil media TSIA, Flaming mulut tabung. lalu inokulasikan koloni ke dalam media dengan menggunakan OC jarum tadi. Cara inokulasi dengan ditusuk sepertiga media, ditarik, lalu distrik pada permukaan agar. Kemudian flaming tabung dan tutup kembali dengan menggunakan kapas steril, lalu sterilisasikan OC. Setelah semua uji biokimia dilakukan, jangan lupa untuk mematikan bunsen. Setelah seluruh proses selesai, letakkan kembali NaS pada kulkas steril. Inkubasi seluruh media dalam inkubator suhu 37 derajat selama 24 jam untuk melihat pertumbuhan bakteri. Keesokan harinya setelah inkubasi dilanjutkan proses uji indol. Pertama dilakukan flaming pada mulut tabung media indol. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen Kovac, sterilisasi kembali mulut tabung, lalu amati terbentuknya lapisan merah di permukaan. Lanjutkan proses uji MRVP. Pertama flaming mulut tabung, kemudian ambil tabung lain, flaming mulut tabung yang baru, bagi media ke tabung tersebut. Flaming kembali kedua mulut tabung. Tabung pertama digunakan untuk uji VP. Tambahkan 3 tetes reagen alfa naftol, kemudian tambahkan 1 tetes KOH, homogenkan, kemudian amati perubahan warna yang terjadi hingga kurang lebih 1 jam. Tabung kedua digunakan untuk uji MR. Pertama flaming mulut tabung, lalu tambahkan 3 tetes reagen methyl red. Flaming kembali mulut tabung, lalu amati perubahan warna media yang terbentuk. Setelah prosedur selesai dilakukan, lakukan sterilisasi area kerja dengan alkohol 70%. Masukkan semua alat ke dalam kotak box penyimpanan. Lepas handscoon dan buang ke dalam limbah medis. Last but not least, jangan lupa untuk Cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir dengan menggosok seluruh permukaan tangan dan membilasnya hingga bersih.